Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Hardiansyah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di kelas 8. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang materi beriman kepada kitab Allah, mencintai Al-Quran. Anak-anak, dalam materi pada kali ini kita akan membahas mengenai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Allah menurunkan 4 kitab kepada manusia, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Dari materi ini kita memiliki tujuan. Yang pertama adalah memiliki sikap toleransi kepada umat antar beragama dan umat sesama agama. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, mari kita tadarus bersama dengan membaca Quran surah Al-Maidah ayat 16 sebagai berikut. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Mari kita renungkan, apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan, namun kita tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya naik, tapi tidak tahu kemana tujuannya. Tentu kita hanya menghambur-hamburkan bahan bakar dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Jadi, hidup ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu siapa yang mengetahui arah dan tujuan hidup yang benar? Tentu yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan manusia. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, Dia memberikan arah yang jelas dengan cahaya petunjuknya. Allah memberikan petunjuk mengenai tata cara mendekatkan diri kepadanya, sehingga kelak di akhirat dapat bertemu dengannya dalam keadaan menjadi hamba yang dikasihinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki manusia saling menyengsarakan dan menyakiti satu sama lain. Manusia yang dapat menjalani hidupnya dengan benar dan terarah akan merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Sebaliknya, mereka yang menjalani kehidupan tanpa aturan dan seenaknya sendiri tentu akan lebih sering mengalami masalah, kesulitan, dan kegelisahan. Orang yang tidak pernah mengindahkan aturan juga bisa membuat orang lain di sekelilingnya merasa terganggu, bahkan gelisah. Jadi, petunjuk Allah yang tertuang dalam kitab yang diturunkannya merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia sampai di akhirat. Sekali lagi, kitab itu benar-benar berisi cara yang dapat membimbing kita untuk meraih kebahagiaan. Sungguh rugi manusia yang tidak pernah membaca, memahami, serta memegang teguh isi kitab suci itu. Sungguh rugi, dan sungguh merugi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arti beriman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada para rasul dan ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Yang pertama adalah kitab Taurat
diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad 12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kibti. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Perhatikan firman Allah berikut ini. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah yang pertama, akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah, meyakini malaikat, dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang kedua berisi tentang akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, kitab berisi tentang ibadah, yakni yang berkaitan tentang tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Yang keempat, kitab berisi tentang muamalah, yakni berkaitan tentang tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima, isi kitab berisi tentang tarik atau sejarah, yaitu kisah tentang orang-orang dan umat terdahulu, agar bisa kita ambil untuk pelajaran. Yang terakhir anak-anak, hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia tentang mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi manusia saat ini. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Yang kesembilan atau yang terakhir, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian dan musibah yang menimpa kepada dirinya. Demikian anak-anak, materi kali ini Bapak sampaikan, mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kitab-kitabnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi ini nanti di-cut ini. Dari memiliki tujuan, yang pertama adalah memiliki sikap toleransi. Toleransi kepada umat beragama dan toleransi kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk